Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wa tuqa amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita teruskan kajian akidah kitab Jauhar Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ammadana bi asrina alina mim barakati fid darain. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib dan yakinilah dengan kemantapan hati bi anna awalan, bahwa sesungguhnya hal yang pertama, mima dari sesuatu, yajibu yang wajib, ini sesuatu tersebut, ma'rifatun yaitu ma'rifat. Ma'rifat di sini mengenal Allah. Wafihi, dan dalam hal yang pertama yang wajib, khulfun, ada perbedaan pendapat, muntasib yang tegak. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kewajiban pertama bagi orang Islam yang sudah mukallaf atau sudah baligh dan berakal sehat, yaitu wajib ma'rifat atau wajib mengenal Allah. Sebagaimana keterangan Asy-Syaikh Ibnu Ruslan dalam kitab Jubad, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistisqoni. Kewajiban pertama bagi orang Islam yang sudah khalaf, yang sudah baligh dan berakal sehat, yaitu mengenal Allah. Orang mukallaf di sini mau laki-laki, mau perempuan, mau pejabat, tukang obat, pembantu, hamba sahaya, wajib mengenal Allah. Apa definisi ma'rifat di sini? Idrokun jajimun mutobikun lil waqi'i nasyi'un andalilin. Artinya mengetahui secara yakin sesuai dengan kenyataan serta mampu mendatangkan dalil. Contoh, misal Ki Jaid ditanya, Jaid, kamu yakin Allah ada? Oh yakin. Saya yakin Allah ada. Apa dalil bahwa Allah itu ada? Kemudian Ki Jaid menjawab, adanya makhluk. Ketika Ki Jaid mampu menjawab dalil adanya Allah yaitu adanya makhluk, berarti Ki Jaid sudah ma'rifat, mengenal Allah melalui dalil. Walaupun dalilnya dalil global. Ini udah cukup. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa pengertian idrok? Idrok di sini wusulun nafsi ilal makna bitamamihi. Sampainya hati kepada makna yang sempurna. Ya, kalau diilustrasikan kepada makhluk, bila mana disebut nama seseorang yang bisa dikenal, ya sudah terbayang, tergambar orangnya. Ini kalau diilustrasikan kepada makhluk. Ya kalau disebut nama Allah bukan membayangkan bagaimana zat Allah. Tidak. Ya, tidak. Ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar akan kebesarannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian di samping idrok harus jazim. Jazim itu yakin 100%. Ya. Nah, di bawah yakin ada yang namanya zon. Definisi zon di sini adalah huwa idrokut
Torofir rojih. Artinya mengetahui suatu sisi yang dianggap lebih unggul. Praduga yang kuat. Di atas 50%, di bawah 100%. Ada lagi syak. 50-50. Idrakut torofil marjuh. Ya. Ini namanya syak. 50-50. Di bawahnya lagi ada yang namanya wahmun. Idroku kulin minat torofaini alas sawa. Ini yang syak, maaf. Kita ulang nih. Kalau zon itu artinya praduga yang kuat. Definisinya idrokut torofir rojih. Artinya mengetahui suatu sisi yang dianggap unggul. Ya. Kalau di persentase di atas 50%, di bawah 100%. Ada yang namanya wahmun, praduga yang lemah. Nah, kalau ini definisinya idrokut torofil marjuh. Mengetahui suatu sisi yang dianggap lemah. Kalau di persentase di bawah 50%. Ada lagi yang namanya syak. Idroku kulin minat torofaini alas sawa. Mengetahui kedua belah sisi dengan seimbang. Jadi 50%, 50% kalau di persentase. Ini kalau contoh gini. Misal, suatu hari ini Ki Jaed ditinggal pergi oleh orang tuanya keluar kota. Kemudian Ki Jaed menyuruh Ki Bakar dan Ki Khalid untuk nginep. Kontraknya hanya 1 malam. Singkat cerita, keesokan paginya Ki Bakar pulang, Ki Khalid pulang. Ketika Ki Jaed akan membeli nasi uduk, pas ngambil uang, uangnya hilang. Pasti terbesit dalam hati Ki Jaed, ini yang ngambil kalau nggak Ki Bakar, Ki Khalid. Nah, ini namanya syak, 50-50. Berangkatlah Ki Jaed ke warung, mau kasbon. Di perjalanan bertemu dengan Ki Bakar, nenteng sembako. Rokoknya 324 repil. Pasti terbersit dalam hati Ki Jaed, wah ini jangan-jangan yang ngambil Ki Bakar. Karena Ki Bakar pengangguran. Pagi-pagi udah ngeborong sembako, rokoknya Samsu. Terus berjalan, nyampe di tukang warung nasi uduk, ternyata di situ Ki Khalid sedang makan nasi uduk dengan lahap. Apa Ki Khalid? Jaed, maaf aku duluan nih makan nasi uduk. Lapar. Ini juga utang, kasbon. Nah, pasti terbersit dalam hati Ki Jaed, nggak mungkin yang ngambil uang, karena Ki Khalid ngutang. Nah, ini namanya wahmun, praduga yang lemah. Keesokan harinya Ki Bakar datang kepada Ki Jaed, saya minta maaf, saya udah ngambil uang kamu, darurat. Nah, ketika Ki Bakar mengakui kesalahannya, itu namanya yakin. 100%. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berikutnya harus sesuai dengan kenyataan. Maksud sesuai dengan kenyataan di sini adalah ma'alimahullahu ta'ala au ma fil lauhil mahfuz. Sesuatu yang diketahui oleh Allah bahwa itu adalah benar, atau sesuatu yang telah ditulis di lauhil mahfuz. Ini dalam kitab Tahqiqul Maqam Kifayatul Ulama halaman 14. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kewajiban orang Islam yang sudah mukallaf sekali lagi adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jelaskan wa fi hulpun muntasib. Di sini ada perbedaan pendapat dalam hal pertama yang diwajibkan itu apa. Di sini ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwa yang pertama wajib adalah ma'rifat dulu, mengenal Allah dulu, baru berpikir. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa hal yang pertama adalah berpikir dulu, baru ma'rifat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang harus diketahui tentang ma'rifat. Pertama, ada orang berkeimanan tidak jazim, tidak yakin
disertai dengan zon, wahmun atau syak, maka orang tersebut menurut konsensus ya, ulama dikategorikan golongan kafir. Yang kedua, ada orang yang berkeimanan jazim, yakin, tapi tidak mutobik, tidak sesuai dengan kenyataan, dan mampu mendatangkan dalil. Ini sebenarnya bodoh merokab, seperti orang Nasrani, Yahudi, dan ahli filsafat. Mereka punya keyakinan bahwa alam itu qadim. Nah, ini menurut konsensus ulama dikategorikan kafir. Yang ketiga, ada orang yang berkeimanan jazim, yakin, tapi tidak mutobik, tidak sesuai dengan kenyataan, juga tidak mampu mendatangkan dalil, hanya berdasarkan panca indera dan pemikiran sepintas lalu. Maka ini termasuk muqallid batil, orang-orang yang ikut-ikutan serta menyalahi dari yang benar. Ya, ini termasuk orang kafir. Kenapa? Karena mengikuti nenek moyang, ikut-ikutan. Ada yang keempat, ada orang berkeimanan jazim, mutobik, tetapi hanya berdasarkan panca indera atau pemikiran sepintas. Ini disebutnya muqallid sahih, orang yang benar tetapi hasil dari ikut-ikutan, disebutnya taklid. Nah, ini taklid kemarin sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya. Dalam arti kalau taklid, dia punya kemampuan tidak mampu berpikir, ya, punya kemampuan tapi tidak mau berpikir atau mendatangkan dalil, ya dosa. Tapi kalau tidak punya kemampuan, ya tidak mampu berpikir, ada dispensasi, tidak jadi masalah. Yang kelima, ada orang yang punya keyakinan jazim, mutobik sesuai kenyataan, mampu mendatangkan dalil, ya, sebutnya orang yang marifat, baik berdasarkan dalil nakli dari Quran hadis maupun dalil akli, ya, berdasarkan akal, baik mengetahui dalil ijmal maupun dalil tafsil. Nah, ini yang luar biasa nih yang kelima nih, termasuk kategori yang selamat. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.